Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam Sapaan Tuhan hari ini, Rabu tanggal 4 November tahun 2020. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Sapaan Tuhan buat kita hari ini rangkai dari kitab Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu perbaiki tingkah laku. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa sebenarnya masalah mendasar pada manusia berdosa? Bukan semata-mata kelemahan moral atau ketidaktahuan hukum, melainkan ketidakmauan taat kepada Tuhan. Itulah yang menyebabkan manusia dihukum oleh Allah. Ada sebuah ungkapan yang sering kita dengar, saudara-saudara. Lidah tidak bertulang, tak terbatas kata-kata. Mudah mengucapkan, aku menyesal, aku minta maaf, dan aku berjanji akan menjadi lebih baik lagi. Namun pada kenyataannya tidak ada perubahan sama sekali, malah makin menjadi-jadi. Demikianlah halnya perilaku bangsa Israel pada masa pelayanan Yeremia. Mereka sering mengucapkan kata-kata setia kepada Tuhan, tetapi dalam kenyataannya mereka meninggalkan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, karena itulah Allah melalui hamba-Nya Yeremia menyampaikan nubuat tentang malapetaka yang akan menimpa umatnya. Sebagaimana dalam nas kita hari ini. Hal itu akan disampaikan karena adanya penyelewengan, penyembahan berhala dan perbuatan keji yang mereka lakukan dan sangat mendukakan hati Tuhan. Lalu Tuhan menyatakan murkanya dan memakai Yeremia menyampaikan kebenaran yang akan Tuhan lakukan. Namun Tuhan penuh kasih sayang dan setia, saudara-saudara. Dia tidak pernah meninggalkan bangsa itu. Walaupun bangsa Israel meninggalkannya, namun dia berjanji ataupun menjanjikan pengampunan bagi mereka. Dengan catatan mereka harus bertobat, memperbaiki tingkah lakunya. Ada banyak orang Kristen yang berpikiran keliru, saudara-saudara, tentang pertobatan. Mereka mengira bahwa setelah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau menjadi Kristen, tidak perlu bertobat lagi, karena telah diselamatkan dan dosa-dosa mereka telah ditebus melalui pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib. Justru saudara-saudara, kalau kita pikirkan dan renungkan, karena telah diselamatkan oleh Tuhan lah, maka kita harus mempertahankan keselamatan itu, atau keselamatan yang telah kita terima itu dengan hati yang takut dan gentar, yaitu melalui pertobatan setiap hari. Jadi pertobatan itu harus dilakukan seumur hidup kita. Hidup kekristenan adalah hidup dalam pertobatan. Kekristenan tanpa pertobatan adalah sia-sia, saudara-saudara. Tetap berujung kepada kebinasaan tanpa ada pertobatan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saat ini kalau kita cermati dan kalau kita perhatikan. Ada penyakit yang mewabah dan banyak fenomena yang terjadi. Adakah itu sebagai peringatan? Adakah itu hanya sebatas fenomena biasa yang datang dan pergi tanpa ada pengaruh bagi kita? Di tengah-tengah keadaan seperti itu, seharusnya kita lebih banyak merenung dan berdoa, saudara-saudara.
memperhatikan sikap kita. Mari introspeksi diri. Dari segala sesuatu yang terjadi, kiranya kita semakin mawas diri dan bertobat di hadapan Tuhan dengan benar. Pertobatan adalah meninggalkan hal-hal yang tidak benar, sikap kegelapan menuju terang Yesus Kristus. Jangan kembali lagi, agar melaluinya kita beroleh berkat dan sukacita serta kehidupan yang sejati dari Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini, yang mengajak kami Tuhan Yesus untuk mau menjadi pribadi yang tetap memperbaiki tingkah laku kami di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Karena hidup kekristenan adalah hidup pertobatan. Tanpa pertobatan kami akan beroleh kebinasaan. Mari Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan di dalam setiap hidup para pendengar dimanapun berada. Biarlah melaluinya Tuhan setiap pendengar beroleh keselamatan. Ketika mereka Tuhan lemah, mereka akan dikuatkan. Ketika mereka sakit, mereka beroleh kesembuhan. Ketika mereka mendapatkan persoalan, mereka mendapatkan jalan keluar. Karena memang Engkau adalah Allah kami yang sangat luar biasa, yang mampu mengatasi segala perkara, yang selalu memperhatikan dan peduli akan hidup kami. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan, bagi setiap yang pada saat ini dalam keadaan sakit, Engkau Tuhan menjamahnya sehingga mereka beroleh kesembuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan Yesus untuk saudaraku itu Tuhan, Mama Ella, Mama Roma, Mama Carlo, dan Mama Elga. Engkau berikan Tuhan berkat-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga itu aku yang dalam keadaan sakit oleh kuasa Tuhan beroleh kesembuhan yang ajaib. Hanya kepada-Mu hamba-Mu mohon dan mengadu. Begitu juga Tuhan Yesus untuk saudaraku laki-laki. Engkaulah yang tetap campur tangan dalam kehidupan mereka, terkhusus adikku Hermanto. Engkau balut bungkus dia dengan kasih, sehingga ia Tuhan mempunyai iman yang luar biasa dan selalu percaya dengan Tuhan dia akan beroleh kesembuhan. Tuhan, dan terlepas keluargaku yang ada di Batam, istriku, anak-anakku Tuhan, biarlah sayap-Mu yang penuh kasih dan penuh kuasa, penuh damai melingkupi mereka. Olehnya Tuhan, mereka diberikan kekuatan, semangat hidup, iman yang teguh, dan selalu berseru kepada Tuhan. Jagai mereka Tuhan dari segala mara bahaya, agar melaluinya hidup mereka Tuhan selalu terjaga dan selalu hanya memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Berikan hikmat dan bijaksana kepada kehidupan mereka Tuhan, sehingga keluarga hamba-Mu Tuhan hanya selalu berserah kepada Tuhan. Inilah doa hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.